melakukan hal yang sama di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah mereka memiliki balita, tapi yang utama adalah tadi kenapa kita berdebat panjang di dalam lama itu ya karena memang belum ketemu gitu kan. Akhirnya ya karena saya sudah meminta tolong untuk dimediasikan oleh Pak Wicaksono itu ya salah satunya karena Pak Wicaksono karena dia adalah guru saya, guru kami semuanya. Kak, kalau boleh tahu tadi apa sih yang bikin alot pas tadi ingin berperdamaian itu satu hal aja? Yang membuat alot tadi kenapa? Oh begini, tentu aja jadi alot karena memang di tim Kita tuh ya ada 16 orang ya. 16 orang. Dan itu masih belum ada kata sepakat untuk mencabut ya karena apa? Karena ini laporan polisi yang udah sangat viral. Jadi kita mesti punya pertimbangan bahwa apa efeknya kalau kita mencabut laporan gitu kan. Jangan-jangan ada dugaan misalnya ya, wah ada sesuatu nih gitu kan. Itu yang dijaga. Makanya kemudian kita bersepakat bahwa kita damai, maafkan Baim Wong. Itu aja pertimbangan bahwa dia punya anak berita dan Baim Wong udah ngakui kesalahan. Itu aja. Bang, ada indikasi ada deal-dealan nggak sih bang? Deal-dealan dalam Nggak ada konteks sama angka sekali. gitu? Nggak ada sama sekali. Mungkin Mila bisa ceritakan tentang reputasi kita ya, coba. Ya, kalau kita bicara didilan something gitu kan, orang lain pasti akan kemarin pada saat kita membuat laporan pasti seperti netizen sampai Instagram saya kemarin kan hilang juga kan, centang biru hilang gitu kan, dibully sama fansnya Baim gitu kan. Alah paling ini hanya karena pengen pansos atau karena uang gitu kan, tapi mohon maaf kredibilitas OHP selama ini kami itu menangani kasus-kasus malah yang bernotaben itu adalah Prabono. Jadi kami menangani kasus-kasus orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang susah, dan itu tanpa biaya. Dan itu sudah firm, teman-teman juga bisa tahu histori kasus-kasus kami yang sebelumnya yang memang kami tangani tanpa mengeluarkan biaya apapun. Termasuk juga kasus yang kemarin teman-teman ikut-ikut juga itu kasusnya Olivia Natania, itu kami juga sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari sukses fee ataupun liability. Nah, jadi ada semangat yang disampaikan, yang selalu kita pegang bahwa ketika kita kasih mudah jalan orang lain, ya bahkan kasih Allah juga perkara OHP ya, hampir semuanya itu tuntas, selesai dengan baik. Jadi kita selalu pakai itu filosofi bahwa membantu orang untuk dapat kemudahan, nanti Allah akan balikin kita dengan segala kemudahan gitu. Pak Ustadz gimana menilai perdamaian ini Pak Ustadz? Ya ini semoga ke depan barokah. Saya lihat Baim orang yang baik. Jadi saya melihat sekali lagi saya statement bahwa Baim Wong dan istri orang yang baik. Jadi saya berkali-kali tanya sama dia, Baim, kamu ada niatan nggak? Tadi waktu saya berdua, nggak ada mas. Insya Allah saya nggak ada niatan untuk mencederai kepolisian. Nah niatan baik itu saya lihat bahwa dia pengen memberikan narasi bahwa narasinya itu mendidik. Tapi saya balik lagi, kalau kamu mendidiknya caranya begitu kamu salah. Iya mas, saya memang salah. Jadi waktu saya tanya hati ke hati dia mengakui salah dan dia sudah mau bertobat atas kesalahannya, ya kita harus maafin. Karena prinsipnya harus begitu. Jadi dia mengakui kesalahannya bahwa narasi yang dia bikin salah dan dia tidak ada niatan. Kecuali kalau beda lagi, kalau niatannya dia memang mau mencederai atau ngeprank polisi gitu. Nah itu ceritanya lain. Nah, saya sudah jelaskan juga ke mereka, ke tim OHP yang melakukan laporan. Saya jelasin berkali-kali, tolong lihat bahwa Baim dan istri ini itu memiliki niat yang baik, tapi caranya yang salah. Jangan serta-merta kalian ini aktivis di hukum yang memang selama ini menembak hal-hal yang seperti itu terus diteruskan. Jangan dilihat itu, tapi lihat hatinya seseorang ini ke arah mana. Terus kemudian lihat juga anak-anak kecilnya dia, kalau sampai dia masuk penjara, apa nggak kasihan gitu. Nah perdebatan itu hampir 2 jam, alhamdulillah selesai juga. Ya karena balik lagi kalau diterus-terusin nggak akan ada manfaatnya teman-teman semuanya. Dengan hari ini terjadi perdamaian, insya Allah barokah buat semuanya. Insya Tapi maaf kalau saya salah, tapi terlihat di wajah Baim ada sedikit tekanan gitu Mas Bang Odi atau Mbak Mila gitu. Ya karena tadi memang dari salah satu tim kita itu Bang Alfian itu memang di dalam itu kalau perdebatannya cukup tegang, alot, dan sebenarnya sepertinya Alfian juga masih ikhlas ya. Ada ya mungkin gitu. Berarti ada sedikit
hal yang ditekankan ke Baim kah dari pihak pelapor atau dari OKP sendiri? Kalau dari kami pribadi sih hanya itu aja gitu kan. Yang penting mohon dibuat perjanjian bahwasannya setelah ini tidak akan pernah terjadi hal-hal itu lagi, tidak diulang lagi gitu kan. Karena beliau adalah public figure, beliau adalah panutan masyarakat banyak juga gitu kan. Jadi ya sepertinya kalau Baim mungkin hari ini kenapa apa ya, karena hari ini adalah kebetulan 1000 hari ibunya gitu kan, dan beliau tidak bisa hadir ke sana, yang akhirnya menghadiri perdamaian ini ya mungkin karena itu sih. Untuk perjanjian seperti apa sih? Ya kita hanya membuat perjanjian di sana aja sebenarnya tadi, bahwasanya Baim berjanji bahwa tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah dilakukan seperti sekarang. Itu kemudian hari. Berarti akan ada perjanjian tertulis di Polres atau di Oh Polres? sudah. Tadi sudah kita tanda tangani. Sudah tanda tangani ya? Sebentar lagi mungkin besok atau lusa kita akan cabut LP kita, khusus yang LP kita. Kalau untuk yang teman-teman yang lain, saya belum tahu seperti apa. Yang pasti jadi apa Baim juga sempat ngomong laporan apa undang-undang ITE yang dilaporkan oleh OHP kan udah selesai, Bang Odi. Tapi saya masih mikirin bagaimana yang itu lagi, apakah mereka juga mau damai atau hatinya akan selunak. Kita Ya itu tuh yang jadi beban dia. Nah, Bang Cak bilang udah Bismillah aja, gitu kan, jalan aja tuh, hadapin aja, nanti Allah kasih jalan kok, gitu. ya, karena masih ada 2 laporan lagi kan di situ kan, dari rekan kita Prabowo sama sahabat polisi yang masih belum tuntas. Oke Bang Odi, tapi kita bicara restoratif justice atau mencabut laporan, kasus ini kan sudah naik sidik Bang Odi. Itu seperti apa ya dari segi hukumnya Ya, sendiri? pertama tentu aja ketika membuat mencabut laporan entah besok atau lusa ya di Polres Selatan, nanti kemudian akan ada tindak lanjut dari pihak Polres Jakarta Selatan. Apakah cukup pencabutan laporan ini hanya atau paling tutup hanya lewat laporan dari pihak pelapor gitu kan? Nah itu tentu aja silakan lagi kepada pihak polisian. Kalau misalkan dia polisi berpikir bahwa ini delik biasa, ya artinya mesti ada nanti gelar perkara gitu bang. Iya, berarti masih 50-50 untuk SP3 ya? Ya masih, tapi dengan adanya pencabutan laporan, ya bisa dikatakan bahwa pihak pelapor udah nggak lagi nuntut, nggak akan lagi ada permintaan untuk tindak lanjut gitu. Nah, tapi proses hukum tergantung pihak kepolisian. Betul. Itu tadinya makanya Baim masih berpikir bahwa apakah ini selesai. Ya saya bilang ke Baim, ya kita pasti bantu dengan jawab laporan. Nanti tinggal bagaimana pihak polisi menyikapinya. Begitu. Karena baik juga kan contohnya nih ya, yang jelas-jelas nyata gitu, misalnya kayak perkaranya Nia Ramadhani itu. Iya. Nia Daniati. Ya. Oh, Nia. Ya kan kok selesai juga sama pihak polisian kan gitu. Nah, itu ya melalui misalnya pengadilan gitu ya. Jadi intinya bahwa ya pasti polisi punya pertimbangan lah. Apa perkara ini akan tetap lanjut atau dihentikan. Oke. Oke. Sip.